semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang ciri-ciri jodohmu atau ciri-ciri the one untuk kamu. Oke, langsung saja kita shuffle. Ini salah satu topik yang banyak sekali di request di DM Instagram saya di @dinatria. Jadi hari ini ada kesempatan untuk take video, jadi saya akan mencoba reading. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik dan yang kita inginkan. Oke? 1, 2, dan 3. Baik, untuk teman-teman silahkan memilih. Ada 3 file di sini seperti biasa, 1, 2, dan ketiga. Silahkan memilih mana yang paling menarik hati kalian di antara 1, 2, dan 3. Seperti biasa, jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya, pikirkan benar-benar mana yang paling menarik hati kalian. Tapi kalau boleh saran, pilihlah yang pertama kali kalian pilih gitu, karena kalau terlalu lama milih itu kadang bias dengan logika, bias dengan pandangan, bias dengan mata gitu. Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau saya pilih kartu itu saya pilih yang pertama kali saya pilih gitu. Cuman ya tiap-tiap orang beda sih dalam mendengar intuisinya. Jadi kembali pada teman-teman gimana enaknya, pokoknya pilih yang menurut hati kalian paling srek gitu. Oke? Langsung kita ke video langsung kita ke file pertama. Ciri-ciri jodoh atau the one bagi teman-teman yang memilih file pertama. You are limitless, you can do anything you choose. Itu dia orakelnya. Kemudian sekarang kita shuffle tarotnya. Seperti apakah karakter dan mungkin juga fisik dari orang yang mungkin saat ini sedang kalian tunggu-tunggu. Oke, 1, 2, dan 3. Baik, yang pertama ada the moon. Kemudian yang kedua Six of Swords. Yang ketiga ada Seven of Swords. Ada 6 dan 7 of Swords berjajar di sini. Jadi yang paling utama terlihat di sini adalah the one-mu adalah seseorang yang perjalanan hidupnya itu cukup berliku. Mungkin dari dia kecil, dia remaja, atau bahkan saat dia sudah dewasa, banyak sekali tantangan, problem yang sudah dihadapi, yang akhirnya membuat koleksi kisahnya itu lengkap gitu. Jadi dia sudah merasakan kepahitan, pahit manis kehidupan itu ibaratnya sudah lengkap dia jalani gitu. Jadi karena dia sudah menelan pil pahit banyak sekali dalam kehidupannya, itu membuat dia saat ini cenderung tertutup orangnya, susah untuk jujur terhadap perasaannya karena dia merasa takut kalau dia jujur mungkin nanti pasangannya tidak akan nerima dia apa adanya, atau pasangannya akan pergi ninggalin dia, atau dia juga takut dipandang tidak mampu, dipandang dipandang tidak baik gitu oleh pasangannya. Jadi dia cenderung orang yang tertutup, sulit gitu untuk jujur. Jadi kelihatannya aja baik-baik aja, ternyata dia overthinking yang nggak pernah diungkapkan pada pasangannya gitu. Nah, saat ini memang dia sudah 90% sampai 95% sembuh lah gitu. Proses healingnya tuh sudah
hampir berhasil gitu. Hanya saja side effect-nya itu bikin dia jadi seseorang yang tertutup, sulit untuk dia mengungkapkan jati dirinya, mengungkapkan perasaannya kepada pasangannya, karena ya itu tadi, dia takut ditinggalkan, dia takut dianggap tidak baik, takut dicap buruk gitu. Jadi banyak hal dalam dirinya tuh yang masih dia sembunyikan. Jadi jika kalian nanti memiliki pasangan yang tertutup seperti ini, kuncinya adalah kalian kurang-kurangin menghakimi. Kalaupun kalian ingin tahu sesuatu tentang dia tuh, kalian harus mengkondisikan, mengatur cara berkomunikasi kalian agar itu seolah-olah tidak menyerang gitu. Jadi cara komunikasi kalian itu jangan menghakimi, jangan menyerang. Biarkan dia mengutarakan itu secara pelan-pelan. Jadi kalian boleh nanya misalnya tentang dia, apapun yang dia lakukan, misalnya aktivitas hari itu, atau tentang perasaannya hari itu, atau tentang masa lalunya, boleh tanya. Tapi kalian tuh harus benar-benar ngerem gitu. Kan biasanya kalau kita bereaksi kan, kok gitu sih gitu. Nah, orang-orang yang di file pertama ini, the one-nya adalah yang takut dihakimi, takut diserang gitu. Seperti dia tuh lebih baik jaga jarak, lebih baik mundur, lebih baik ditutupin daripada dia mendapat mendapat reaksi yang dianggap itu menyerang gitu. Jadi maksudnya tuh dia susah sekali untuk ngungkapin apa yang dia rasa karena dia takut diserang gitu. Mungkin kecilnya dulu dia udah sering disalahin, dia sering dihakimi, dia tidak didengarkan pendapatnya. Jadi saat sekarang besar tuh dia banyakan diem gitu. Jadi dia hanya akan cerita kalau ditanya, dia hanya akan jawab kalau dia ditanya gitu. Selebihnya ya dia akan lempeng-lempeng aja gitu. Sebenarnya berpasangan dengan orang seperti itu ya ada enaknya sih, kayak dia tuh less drama gitu kan. Tapi itu bikin kita agak jauh dari dia, kayak berjarak gitu hubungannya, karena dia tidak mau mengungkapkan semuanya, kurang terbuka gitu. Nah, dia cenderung bisa nutupin beban yang dia hadapi. Kalau sekali dua kali sih mungkin gak apa-apa ya gitu. Tapi kalau terus-terusan dia tidak mau membagi bebannya, membagi pikirannya kepada pasangan, sedangkan namanya pasangan itu kan kita hidup seterusnya gitu. Nah, itu bisa jadi bom waktu. Nah, suatu saat kalau ada masalah tuh seperti dia meledak karena udah terlalu lama mendem, tidak dia ungkapkan ke pasangannya juga, kalian juga nggak tahu mereka maunya apa karena mereka nggak pernah mau ngomong. Jadi dia bisa nekat gitu. Nekatnya ini macam-macam, dia bisa ngelakuin apa aja yang sekiranya itu bisa memuaskan mereka di saat mereka meledak. Ya harapannya sih nggak akan ada meledak ya. Oleh karena itu, jika kalian memiliki pasangan yang tertutup, atau kalian benar akhirnya nanti memiliki jodoh yang sifatnya tertutup, kalian harus bisa mengontrol, mengendalikan reaksi kalian, terutama ketika sedang berkomunikasi dengan dia, ketika dia berusaha mengungkapkan kejujurannya. Apresiasi itu karena tidak semua orang itu pandai untuk terbuka. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba terbuka, jangan langsung dihakimi, dengerin aja dulu, kalian cerna dulu, respon apa sih yang baik yang bisa aku keluarkan, yang bisa aku berikan agar dia tidak merasa disalahkan, dihakimi gitu ya. Jadi kalian yang harus pandai-pandai memposisikan diri menjadi good listener gitu. Itu karakter utamanya dia gitu. Jadi dia ini tahan banting sebenarnya. Dia bisa menahan bebannya sendiri, entah itu pekerjaan, entah itu lingkungan gitu. Tapi sayangnya dia kurang bisa terbuka dengan pasangan. Jadi semuanya tuh dipendam sendiri gitu. Pasangannya taunya tuh ya semuanya baik-baik aja, padahal di dalamnya itu overthinking gitu. Ini bisa cowok bisa cewek ya sifat kayak gini. Itu karakter utama yang terlihat di jodoh teman-teman yang memilih file pertama. Kalau untuk ciri-ciri fisik di sini tidak terlihat spesifik ya. Dari mulai kurus sampai tambun bisa semuanya. Yang jelas yang paling menonjol adalah karakternya itu yang sangat tertutup. Dia pandai sekali menutupi isi hatinya. Nah, ini juga perlu waspada ya, kalau misalnya dia tidak puas, dalam artian dia
ada hal dari kita yang bikin dia nggak nyaman, dia tuh nggak mau ngomong. Nah tiba-tiba dia udah sama yang lain gitu. Takutnya kan kayak gitu gitu. Nah jadi sebagai pasangan kita harus pintar-pintar memposisikan diri agar dia mau mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu, ngeluarin unek-uneknya. Aku kurang apa sih gitu, jujur aja kita omongin supaya kita bisa bertumbuh bersama gitu, nggak apa-apa. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk teman-teman pasangan yang memilih tebaran pertama ini. Begitu. Baik, kita lanjut ke file kedua. Bersikaplah seolah pasanganmu ada di sini. Oke. Page of Cup, Seven of Wands, Four of Wands. Jadi ciri-ciri jodohmu untuk teman-teman yang mau milih file kedua, dia ini seseorang yang paling kelihatan di sini karakternya adalah posesif. Dia cenderung protektif, ada manjanya juga, tapi sebenarnya dia itu serius gitu sama kamu. Dia nggak ada niatan untuk nutupi apapun dari kamu. Dia tuh kalau di file pertama tadi dia cenderung tertutup ya, kalau yang di kedua ini dia belak-belakan, dia terbuka, dia apa aja dikeluarin, apa aja diungkapin. Seseorang yang ada childishnya juga, cuman niatnya tuh sebenarnya baik gitu. Emang pembawaannya aja itu masih yang seperti childish, manja gitu, tapi dia serius sama kamu. Dia nggak ada yang lain, nggak ada kepikiran mau cheating, nggak. Dia cuma mikirin kamu adalah fokus utamanya nih. Kamu fokus utamanya, bahkan dia mau banget untuk merjuangin kamu gitu. Misalnya pun ada penolakan dari keluarga atau teman-teman yang ngomong yang sesuatu yang buruk tentang kamu, dia tuh bakalan merjuangin kamu mati-matian gitu. Ya meskipun pembawaannya sering ngeyel, sering ngotot, sering ngajak berantem gitu kan, tapi sebenarnya di hatinya itu dia serius sama kamu, nggak ada kepikiran mau ninggalin kamu, mau duain kamu. Jadi seseorang yang benar-benar sayang sama kamu gitu, mau banget berjuang buat kamu. Karena walaupun mungkin usianya masih muda atau mungkin bahkan lebih muda dari kamu, tapi dia itu pikirannya udah visioner gitu. Dia pengennya tuh ya sama kamu, berakhirnya tuh sama kamu gitu. Dia nggak mikir nanti kalau nggak jodoh gimana ya, nggak. Dia sama sekali nggak mikirin itu. Yang dia pikirin adalah aku mau kamu dan aku mau jodohku itu kamu gitu. Jadi kalau kamu ketemu sama dia atau mungkin sekarang udah jalan sama dia, orang ini itu benar-benar serius gitu sama kamu. Ya walaupun masih muda, kalian usianya masih muda. Misalnya pun usia kalian itu masih di bawah 25 gitu. Mungkin kan masih jauh untuk ke jenjang pernikahan gitu. Tapi dia itu nggak mikirin itu. Maksudnya nggak mikirin itu tuh ya pokoknya tuh sama kamu gitu. Walaupun masih lama, mungkin masih ada kemungkinannya untuk kuliah atau kerja, ketemu yang lain lagi. Cuman dia nggak mikirin itu. Dia pokoknya maunya kamu gitu. Jadi kalau benar kalian punya pasangan yang seperti ini, sudah atau belum gitu, terus kelihatannya setiap hari berantem, deket berantem gitu, tapi padahal aslinya dalam hati tuh mereka serius gitu sama kamu. Mereka nggak mau yang lain, maunya tuh kamu. Ya mungkin banyak dari karakter dia yang ngeselin, banyak dari karakter dia yang bikin kalian mungkin geleng-geleng kepala gitu, tapi sebenarnya dia itu orang yang sangat-sangat setia sama kamu. Jadi pertahankan pasangan yang seperti ini, karena walaupun ngeselin tapi nyarinya susah. Begitu. Kalau untuk ciri fisiknya sih kemungkinan besar dia lebih muda dari kamu. Perawakannya proporsional.
tinggi tapi yang nggak kurus-kurus banget. Jadi pokoknya karakter fisiknya ini proporsional begitu. Oke, kita lanjut ke file ketiga. Kembali pada apa yang kamu cintai. Two of Pentacles, Three of Pentacles, King of Pentacles. Wow, semuanya koin. Ciri-ciri jodoh untuk teman-teman yang memilih file ketiga, ada indikasi mantan pasangan balik atau masa lalu kembali ke kalian, atau bisa juga ini adalah teman kalian, teman lama, bisa teman sekolah, SD, SMP, SMA, atau teman kerja yang ternyata adalah jodoh kalian gitu. Jadi jodoh kalian, teman-teman yang memilih file ketiga ini, kemungkinan besar ini bukanlah orang baru, ini orang lama yang sudah kalian kenal, bisa mantan pasangan, jadi CLBK, atau teman yang udah kalian kenal sejak lama gitu. Untuk karakter utama yang terlihat di sini, dia ini orang yang peduli dengan orang lain, atau orang yang sosialnya tuh tinggi banget gitu. Orang-orang yang supel, orang-orang yang friendly, orang-orang yang easy going, yang nggak pelit gitu, yang royal sama teman-teman gitu. Jadi dia punya banyak teman karena sifatnya yang periang, sifatnya yang ceria, selalu bisa mencairkan suasana gitu. Jadi kalau kalian jadi pasangannya, kalian juga bakalan banyak ketawanya gitu. Jadi dia humoris. Daripada yang file kedua tadi kan banyak berantemnya. Tapi kalau yang file ketiga ini dia cenderung humoris, dia sangat bisa mencairkan suasana, dia bisa bikin hal-hal yang kita anggap biasa itu bisa jadi lelucon gitu. Karena itu dia banyak disukai sama teman-temannya. Dia punya teman yang banyak daripada file yang pertama dan kedua tadi. Jadi jika benar ini nanti bakal jadi pasangan kalian gitu, siap-siap aja kalian mungkin dia ini akan sering komunikasi sama temennya, sering ngumpul sama temennya gitu. Jadi jangan cemburu, karena dia nggak bermaksud cheating ya, karena dia emang orangnya tuh nggak bisa gitu, dia ekstrovert, dia nggak bisa lama-lama di rumah, lama-lama nggak ketemu teman, itu dia nggak bisa, maunya tuh ya keluar terus. Bagusnya sih kamu bakalan diajak gitu untuk ketemu teman-temannya. Tapi kalaupun nanti dia butuh waktu me time dengan teman-temannya, ya udah biarin aja, kasih aja izin. Karena ya itu yang bisa nge-charge energi mereka gitu. Untuk indikasi cheating sih nggak ada ya. Mereka cenderung setia, beda dengan file yang pertama tadi. Mereka cenderung setia, cuman ya itu tadi, mereka tuh temannya banyak, mereka banyak disukai orang, mungkin juga banyak yang suka sama mereka karena sifatnya itu tadi, banyak lawan jenis yang menyalahartikan sikap mereka karena mereka tuh bawaannya hangat aja, bawaannya tuh ramah gitu, padahal aslinya ya mereka cuma setia sama pasangannya, cuman banyak lawan jenis yang menyalahartikan itu gitu. Jadi kalian nanti sebagai pasangan harus punya mental yang kuat, harus tahan banting karena mungkin bakalan banyak yang bikin cemburu begitu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, ciri-ciri jodohmu untuk teman-teman yang memilih file pertama tadi, dia itu orang yang tertutup karena perjalanan dia sejak kecil sampai sekarang itu cukup memberikan banyak luka buat dia. Jadi sekarang dia tuh tumbuh menjadi pribadi yang sulit terbuka,
even itu dengan pasangannya sendiri gitu. Jadi kalian yang harus pintar-pintar memposisikan diri supaya dia tidak merasa dihakimi sama pasangannya sendiri, supaya dia itu bisa enjoy untuk mengeluarkan atau mengungkapkan perasaannya. Jadi nggak ada hal yang ditutupi dari kamu, dari pasangannya sendiri gitu kan. Kita kan berharap hubungan itu bisa long last gitu, nggak ada yang namanya pihak ketiga gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar memposisikan diri supaya tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk hanya karena komunikasimu dan dia tidak lancar. Nah, itu untuk hal pertama. Sedangkan hal yang kedua tadi adalah orang-orang yang childish, yang banyak bikin kesel, tapi aslinya mereka ini sangat-sangat setia. Walaupun ini masih muda usianya, lebih muda dari kamu, tapi dia sama sekali nggak kepikiran untuk duain kamu, untuk khianatin kamu. Jadi kamu tahan-tahan aja tiap hari ribut, tapi aslinya dia itu hatinya cuma buat kamu. Nah, sedangkan untuk yang hal ketiga tadi, ini kemungkinan besar bukan orang baru, ini bisa mantan kalian, CLBK, atau juga teman lama yang sudah kalian kenal. Untuk karakternya dia ini sangat supel, dia banyak sekali temennya, banyak yang suka, jadi siap-siap aja untuk nahan cemburu. Sebenarnya mereka ini nggak selingkuh, mereka nggak suka mencurangi kamu, hanya saja emang bawaannya itu ramah sama semua orang, begitu. Baik, sekian reading dengan saya kali ini, ciri-ciri jodohmu. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.